dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih itu ideologi? Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Menurut KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Lalu, menurut sastra Teja, ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Lalu, apa sih fungsi ideologi? Fungsi ideologi yaitu yang pertama, sebagai struktur kognitif. Artinya, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang terakhir, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta bertingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yakni panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila artinya prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Maksudnya, rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Lalu, Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Dan nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif. Nah, maksudnya nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Lalu terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu terorisme. Terorisme ini merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Ada beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, yaitu munculnya rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Lalu, aksi terorisme ini menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia, dan wisatawan asing pun enggan berkunjung ke Indonesia. Lalu, adapun ancaman dari penyalahgunaan narkoba, seperti yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun ucapan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.